Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina. Ini adalah kisah nyata saya. Saya pernah menjalani pesugihan tuyul dikarenakan saya terlilit hutang. Ya, saya adalah seorang janda. Saya memiliki 2 anak. Suami saya dulu adalah seorang PNS. Kehidupan kami berjalan dengan normal. Tapi setelah suami saya meninggal dunia, semua urusan rumah tangga saya handle sendiri. Saat itu, keadaan saya sedang di bawah. Usaha baju saya bangkrut, sedangkan saya harus menanggung anak-anak saya, ibu saya, dan keluarga saya. Saya terlilit hutang, hingga suatu hari ada seseorang yang memberitahu saya bahwa di perbukitan di bawah gunung sana ada sebuah rumah yang bisa memberikan saya jalan keluar. Dia bisa memberikan saya pesugihan tuyul. Berulang kali saya berpikir, saya tidak mungkin akan pergi ke sana. Saya tidak mungkin mengambil jalan pintas. Tapi saya sudah tidak sanggup lagi untuk semua beban yang saya tanggung ini. Hingga saya memutuskan untuk meminta pesugihan tuyul itu. Tak ada yang aneh dengan syaratnya. Tak ada yang berubah juga. Saya hanya disuruh menyiapkan sebuah ruangan hitam, terus juga sebuah kain hitam, dan juga beberapa biji jarum. Dia memberikan saya seperti kantongan yang ada isinya, dan itu hanya boleh saya buka pada malam hari di kamar tersebut. Setelah saya pulang, saya siapkan semua yang disuruh. Saya siapkan ruangan, saya juga tidak membuka kantong yang dia berikan. Namun yang anehnya, pada malam itu saya bermimpi seperti saya sedang menyusui sesosok anak kecil yang memakai pakaian celana pendek berwarna putih. Dan saya pun terbangun dari tidur saya. Mimpi itu seperti nyata. Rasanya saya seperti nyata menyusui anak kecil tersebut. Keesokan harinya, saya buka bungkusan hitam yang diberikan orang itu. Dan di dalamnya ternyata adalah sebuah botol kaca. Di botol kaca itu tidak terlihat ada bentuk sosok tuyul ataupun juga anak kecil. Namun seiring berjalannya waktu, tuyul tersebut mulai terasa ada. Sosoknya pun mulai terlihat. Ya, tuyul itu sama seperti anak kecil lainnya. Jika dia lapar, dia bisa merengek untuk meminta susu. Dan jika dia marah, dia juga bisa mengamuk. Singkat cerita, kehidupan keluarga saya mulai membaik semenjak saya mengambil pesugihan tuyul ini. Usaha baju saya mulai naik, saya bisa membeli rumah ataupun juga harta benda lainnya. Tapi tetap saja, konsekuensi yang harus saya tanggung adalah saya harus menyusui tuyul tersebut. Setiap sore, saya selalu berkeliling kampung dengan membawa tuyul tersebut untuk menunjukkan rumah mana yang harus diambil uangnya. Namun semakin kesini, warga semakin curiga kepada saya, semakin curiga terhadap apa yang telah saya dapatkan. Mereka semakin sering melihat sosok anak kecil katanya keluar dari rumah saya. Ya, memang tidak ada yang mengatakan secara langsung, tapi berita-berita mereka curiga itu terdengar selalu ke kuping saya. Padahal, selama ini saya tidak pernah mengambil uang dari warga desa yang tinggal di dekat saya. Saya selalu berusaha mengambil uang dari warga desa yang tinggal di sebelah desa saya, ataupun juga desa lainnya. Malam itu saya bermimpi. Saya bermimpi tubuh saya sangat sakit sekali. Saya bermimpi melihat sosok wanita yang tubuhnya digerogoti oleh anak-anak kecil dengan penuh darah. Dan saat saya lihat, itu adalah wujud saya di alam mereka. Keesokan harinya, entah apa yang membuat saya mulai merasa tidak nyaman dengan jalan yang saya telah ambil ini. Dan tidak pernah saya sangka bahwa kejadian memalukan itu akan terjadi di dalam hidup saya. Hari itu, tuyul saya berhasil ditangkap. Dan warga memutuskan untuk menjebak siapa pemilik tuyul itu. Tuyul itu diletakkan di atas sebuah lilin. Dan hal itu membuat saya terasa panas dan terasa terbakar. Saya mulai tersiksa. Saya tidak tahan dengan siksaan itu.
dan tidak ada pilihan lain selain mengakui kesalahan saya. Saya datang ke rumah warga itu, dan mereka mengetahui bahwa sayalah pemilik tuyul tersebut. Sanksi sosial tentu saja saya dapatkan. Saya dijauhi, dicaci, dikatai, bahkan saya diusir dari desa itu. Dan banyak sekali hal yang saya alami. Bukan hanya itu, banyak sekali gangguan mistis yang datang karena saya ingin memutuskan ikatan setan tersebut. Untung saja ada seseorang yang berhasil membantu saya. Dan asal kalian tahu, akibat dari menyusui tuyul itu, tubuh saya banyak sekali dihinggapi oleh penyakit-penyakit. Dan efek dari hal itu bukan hanya berefek kepada saya, tapi juga kepada keluarga saya, ibu saya, dan juga anak-anak saya. Ya, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk saya. Saat ini, saya dan keluarga saya sudah memulai hidup yang baru. Lebih baik hidup biasa-biasa saja, tapi dengan cara yang halal. Karena jika kita sudah memiliki ikatan dengan syaitan, maka dia tidak akan berhenti mengganggu kita hingga 7 turunan keluarga kita.